優が我が敵を食らう。Eh, apakah ini tanggung jawab penuh dari pemerintah pusat ataukah memang sharing dari APBN ke DAU dan daerah? Dan ini akhirnya ya kita tahu sampai hari ini proporsi aja anggaran pendidikan di kita belum mencapai full ya 20%. Apalagi dengan pembebanan pada P3K. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di sini juga walaupun Pak Gani di LPMP ya, nggak salah, ya istilahnya mewakili Kemdikbud lah secara teknis. Ya tentu kita lihat peran Kemdikbud di sini ya, karena Kemdikbud ini dalam pola manajerial dia sebagai administrator, sebagai regulator dan sebagai operator. Nah pada level regulator dan operator ini terlihat itu adalah menyangkut database ini ya. Database ini memang sedikit ada ketika di cut off pada bulan Juni kemarin 2020 30 Juni. Ya, 30 Juni ya 2020 ya, itu. Ya, betul. Justru masih ada juga ya data-data tambahan yang menginput masuk ke dalam sistem Dapodik. Nah, ini yang kadang-kadang kita juga melihat ya kita tetap berprinsip pada tidak boleh ada kecurangan menyangkut input masuk melalui sistem Dapodik. Ya, karena memang Kemdikbud tentu masih berpegang pada Dapodik sampai saat ini. Betul. Bahwa Dapodik menjadi satu sistem satu data yang benar. Yang kedua, saya lihat juga ini menyangkut bagaimana ya di dalam meregulasi rekrutmen ini, yaitu menyisahkan masa lalu itu tadi 124.000 ya tidak salah K2 itu. Ya, honor K2. Karena kita tetap berprinsip bahwa rekrutmen K2 rekrutmen P3K tetap berprinsip pada kompetensi. Betul. Tetap walaupun kita melihat bahwa kita mengakomodir kepentingan K2 itu. Seluruh K2. Dan kita dan tentu tadi ya sudah diberi ruang bahwa sampai fase 3 fase kalau jika tidak lolos pada level pertama, kedua dan ketiga itu masih diberi ruang. Pertanyaan saya tentu ini ruang yang terbesar adalah pada guru ya yang belum berprofesi guru tetapi sudah mengikat dirinya melalui sertifikat pendidik. Ini tentu memberi dampak yang besar dan saya takut ini bisa menggeser K2. Kira-kira ini bentuk regulasi seperti apa yang dibuat oleh Kemendikbud nanti kalau sampai terjadi, yaitu P3K, pelamar P3K itu non guru tetapi sudah memiliki sertifikat pendidik. Dan ini tentu akan menjadi korban lagi adalah pada K2 ini. Kira-kira bagaimana nih jalan keluarnya? Walaupun kita tahu sampai hari ini pemerintah membuat tanda kutip 1 juta guru. Tetapi pola yang terjadi, distribusi di daerah ini belum merata, tapi di saat yang sama mengisi kekosongan pensiun. Ya. Dan ini tentu nanti korbannya adalah pada teman-teman kita K2 yang dari segi umur dan seterusnya ini sudah pada cukup lama masa kerja. Dan mudah-mudahan ya lewat sosialisasi seperti ini ya tentu ini bisa memberi ruang bagi teman-teman yang lain. Ya, supaya betul-betul memahami. Tetap kita berprinsip, kita guru ya lewat IG, kita tetap berprinsip bahwa benar hasilnya adalah harus berbasis kompetensi. Jangan hanya sekedar mengisi kekosongan yang ada. Dan tentu juga kita tetap dari aspek kemanusiaan, K2 harus terselesaikan lewat P3K. Barangkali itu dari saya. Terima kasih, selamat malam Pak. Saya kembalikan.
Malam. Ya. Terima kasih Pak Saya Melki. langsung aja. Langsung dijawab saja Pak Bobi, silahkan. Langsung aja. Iya, silahkan Pak. Putus ya. Iya, mungkin jaringannya lagi down di Pak Bobi. Mohon bersabar untuk rekan-rekan yang hadir. Kita menunggu Pak Bobi kembali bisa aktif jaringannya. Halo. Iya, halo Pak Bobi. Silakan Pak Bobi. Ya, sudah jelas. Ya. Sudah bisa dengar? Iya, bisa Pak. Oke. Jadi gini Pak Melki ya. Kebijakan terhadap rekrutmen P3K itu seperti saya jelaskan di awal ini kan itu pertama adalah memang inisiatif kementerian untuk melihat terhadap kebutuhan dan kekurangan guru di daerah. Di satu sisi daerah tidak bisa merekrut guru melalui jalur PNS karena itu tadi ada beban, yaitu tadi betul beban APBD yang sekarang ini kalau lihat dari paparan Pak Kemendagri itu hampir rata-rata daerah kita kabupaten kota itu belanja pegawainya sudah melebihi 40%. Dalam ketentuan undang-undang otonomi jika daerah itu tidak bisa mengusulkan Pak untuk pegawai negeri itu. Dia bisa hanya melalui ya itu tadi sistemnya tambal sulam. Nunggu pensiun, orang pensiun baru itu bisa diusulkan sesuai ke pensiun itu. Jadi padahal di sisi lain kebutuhannya banyak gitu. Bayangin kalau daerah hanya menunggu yang pensiun berapa, misalkan tahun ini yang pensiun 100, maka dia hanya bisa buka formasi 100 orang Pak. Itu saat ini yang terjadi di daerah-daerah kita. Sehingga kementerian mengambil kebijakan ini. Dan alhamdulillah ini direspon oleh Kemendagri, Kemenpan, dan Kemenko. Berkaitan dengan tadi beban tadi, yang saya tahu mungkin Bapak Ibu pernah tahu tentang program guru bantu tahun 2003 sampai 2006 kalau nggak salah. Itu kan semuanya regulasinya kan dari kementerian, gajinya, tetapi memang semuanya dititipin lewat daerah. Nah, pola ini akan juga sama sebenarnya, ya. Nanti misalkan contoh masalah sertifikasi itu kan sebenarnya itu dananya di kementerian yang kemudian masuk lewat dana daerah, tetapi sekali lagi itu bukan mengganggu stabilitas APBD yang ada di daerah seperti itu. Jadi itu sekali lagi kementerian sudah menghitung berapa jumlah yang akan dikeluarkan dalam proses ini sudah ada, dan ini tentu prosesnya tetap harus berkoordinasi dengan daerah. Oleh karena itu paparan saya tadi adalah daerah itu sebenarnya lebih memfasilitasi saja. Contoh, mereka kementerian minta daerah A, mana kekurangan guru kalian nih? Oh ini, mereka mengusulkan formasi. Nanti kita yang seleksi, kita yang lihat database-nya. Setelah lulus ini umumkan. Setelah itu ya nanti kementerian juga yang akan melakukan itu. Sehingga menurut saya berkaitan dengan terjadi kekurangan, maksudnya belum selesainya data validitas data di daerah masing-masing, ya itu tentu tergantung dari yaitu tadi kebutuhan atau proses yang ada di sana, di sistem di sana seperti apa. Nah, dalam hal ini literasi datanya seperti apa itu yang kami juga kan tidak tahu seperti apa keadaannya. Yang pasti kementerian semua formasi yang ada itu semua harus dari daerah, begitu. Kementerian tidak mengambil inisiatif untuk ini langsung menetapkan kabupaten provinsi Gorontalo 200 orang, itu tidak. Tetap semua melalui pengusulan formasi oleh daerah masing-masing. Yang kedua, terkait dengan memang begini Pak Melki, memang ada dua hal ya, antara kompetensi dan dedikasi. Memang dua hal ini memang ada kalanya saling mendukung, ada kalanya saling bertolak belakang. Ya, antara yang berpengalaman dan punya kompetensi.
Tetapi secara akademik pengalaman dan kompetensi ini harus diukur lewat akademisnya, lewat tentu yang ilmiah. Misalkan contoh, bisa saja seorang guru pengalaman mengajar 20 tahun, tapi pengetahuannya cuma satu sebenarnya. Dia ulang-ulang selama 20 kali. Karena apa? Ada proses ketidak jadi pembelajarnya itu. Dia ya belajarnya itu saja, tidak mau mengembangkan diri. Jadi, nah, ketemu dengan guru seperti itu kan tetap harus dipantik ya, distimulus. Bagaimana cara menstimulus? Ya harus ada ujinya gitu. Apakah terjadi proses penumbuhan pengetahuan terhadap dirinya? Nah, itu bicara masalah pengalaman. Jadi, bicara dedikasi itu memang harus dihargai. Tetapi ingat, dedikasi itu berkaitan juga harus dengan terwujudnya kompetensi. Seharusnya pengalaman mengajarnya itu juga pada saat yang sama harus menaikkan kompetensinya. Nah, jangan-jangan itu tadi, takutnya dia ngajar 10 tahun, pengalamannya hanya satu, pengetahuannya hanya satu, ya diulang-ulang aja 10 kali itu selama 10 tahun. Nah, itu yang harus. Maka memang tentu, tetapi ada kemarin diskusi kami lewat Ibu Sekdijen kemarin, ya, ada acara kami launching di Gorontalo. Ada sedikit angin segar yang mungkin perlu kami sampaikan di sini, bahwa memang akan ada di dalam sistem nanti akan ada semacam afirmasi terhadap berkaitan dengan itu, ya. Jadi tidak mungkin itu akan disamakan, misalkan orang PPG dengan orang yang maksudnya yang sudah lama. Nah, itu ada afirmasinya. Nah, bagaimana bentuk afirmasinya? Yang pasti pemerintah tidak akan merugikan apa yang sudah terjadi yang sekarang ini. Nah, mungkin dalam bayangan saya afirmasinya seperti ini misalkan. Bisa saja, misalkan si A dari PPG nilainya 100. Si B yang sudah 20 tahun ngajar nilainya 80. Kalau beda-beda dikit diafirmasi ya bisa, dia yang bisa. Tetapi sekali lagi kementerian punya standar minimal untuk menjadi bahwa apakah dia ini layak menjadi pendidik, ya. Seperti itu. Jadi yang pasti Bapak Ibu, nanti itu kami belum tahu berapa minimal passing grade-nya, ya. Tetapi yang pasti penekanan karena ini seleksi, tentu ada yang namanya kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh guru. Nah, bicara terhadap tadi kan memang tadi saya sampaikan bahwa proses itu kan ada peringkingan. Nanti peringkingan itu akan dibuat-bobotin. Tentu pengalaman ngajar itu tetap akan diperhitungkan. Itu kemarin diskusinya, ya, tetap akan menjadi attention sendiri, perhatian khusus seperti itu. Jadi itu Pak Melki berkaitan dengan masalah apakah ada perbedaan antara yang baru ngajar atau yang sudah lama ngajar. Yang pasti tetap ada attention-nya. Kemarin ada penjelasan dari Ibu Sekdijen GTK, itu akan ada afirmasi terhadap masalah itu, sehingga insya Allah semua dalam proporsi-proporsi yang adil, yang wajar, dan tidak merugikan teman-teman guru. Dan inilah yang harus kita sampaikan kepada guru-guru kita. Intinya tetaplah mereka sebagai guru pembelajar yang baik, ya, saling sharing, saling menguatkan, saling mendampingi, ya, saling melakukan sharing pengetahuan, pengalaman ditukar dan seterusnya. Nah, ini harus kita jadikan sebagai proses untuk menyiapkan guru-guru kita sebagai tenaga-tenaga pendidik yang baik tentunya. Dengan hasil seleksi ini, apalagi ini seleksi PPK, Pak. P3K ini kan ujungnya kinerja, modelnya kontrak. Maka kami juga sudah punya pengembangan. Ketika guru ini lulus PPK, itu tetap harus kita kawal kompetensinya, jangan sampai kendor. Karena memang ini akan menyebabkan proses-proses yang nanti dia tidak inginkan nanti. Sebab sekali lagi yang saya dengar itu akan ada uji kompetensi guru PPK ini tiap tahun sebagai konfirmasi terhadap kinerja yang dia lakukan. Mungkin itu dari saya. Itu dari saya, Ibu
Ibu Jamila ya, silakan. Iya, iya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bobi atas pencerahannya. Bagaimana Pak Meki bisa diterima ya Pak Meki ya? Cuman begini Pak Bobi ya, ini memang saya mewakili teman-teman guru honor di sini memang seperti apa yang diungkapkan oleh Pak Meki tadi bahwa memang ketika di suatu instansi katakanlah di sebuah sekolah, di situ ada guru yang masih muda, kemudian ada guru yang usianya sudah lanjut. Biasanya yang usia lanjut itu mereka juga mereka pingin punya kesempatan yang sama dengan yang muda. Cuman kadang-kadang mereka berkecil hati. Boleh dikatakan itu mereka merasa mundur lebih dulu. Oh, nggak mungkin. Kayaknya saya nggak mungkin bakalan lolos. Iya, makanya jadi di sini ya seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bobi, kita saling sharing antara yang muda dengan yang tua, kita bisa saling sharing dalam hal apa saja, yang penting itu untuk kemajuan kita bersama supaya kita mempunyai kesempatan yang sama, jadi seperti itu. Dan mungkin ini Pak Bobi, ya terkait dengan afirmasi berarti di sini tetap ada campur tangan pemerintah daerah ya Pak Bobi ya? Bukan afirmasi campur daerah. Jadi gini, nanti ada nanti kan ada sistem ranking nih nanti ya. Iya. Akan masuk passing grade. Nanti ada penilaian terhadap yaitu tadi lama mengajarnya itu masa kerjanya. Itu afirmasinya ke sana. Iya. Jadi secara kemanusiaannya tetap diperhatikan. Tetap ada ya, tetapi kan tidak mungkin misalkan begini. Misalkan ya contoh. Ini ada guru baru yang baru 2 tahun ngajar nilainya 100. Tiba-tiba yang saingannya guru lama yang 20 tahun ngajar nilainya 40. Kan nggak mungkin itu Iya. Afirmasinya itu tentu harus proporsional gitu. Iya. Itu yang maka mengapa kementerian tetap akan ada yaitu tadi passing grade-nya. Kompetensi minimal gitu. Iya. Nah, itu yang menjaring proses-proses yang tadi itu yang saya bilang. Bisa saja itu yang saya sampaikan tadi 20 tahun ngajar pengetahuannya cuma 1 kali. Cuma 1 gitu. Diulang-ulang 20 kali kan gitu. Bisa saja kan begitu. Nah, ini juga yang harus kita perhatikan. Apalagi dengan proses belajar yang begitu berkembang gitu. Ya, selama ini kan kita jadi itu yang harus juga. Jadi jangan kita melihat sisi kita, tetapi masa depan anak-anak juga kita nggak perhatikan kalau seandainya terpegang atau terdampak pada guru yang tidak kompeten gitu. Nah, ini juga harus kita pahami. Jadi proses perekrutmen ini bukan untuk gurunya, tetapi sebenarnya adalah untuk menguatkan masa depan anak-anak kita. Seperti itu sebenarnya. Iya. Mungkin itu yang harus kita pahami. Ya. Iya, siap. Jadi bisa dipahami, Pak. Dipahami dengan sangat jelas. Baik, Pak, kita langsung ke pertanyaan yang berikutnya. Tapi di sini sebelum saya lanjut ke Bapak Dadang Mawardi, ini saya masuk dulu ke pertanyaan yang sempat masuk melalui kolom chatting. Jadi sebelum Pak Dadan Mawardi, ini ada pertanyaan lewat chatting yaitu bagaimana dengan sekolah di bawah naungan Kementerian Agama? Apakah berlaku juga yang sudah mengikuti PPG? Jadi untuk yang di bawah naungan Departemen Agama, iya. Silakan Pak. Saya langsung jawab. Ya. Iya. Kemarin itu keputusan yang 23 November itu hanya Kemdikbud, Kemenpan, ya, dan Kemendagri ya kemarin, belum ada Kemenak. Nah, Kemenak nanti akan bikin khusus sendiri. Jadi sekali lagi ini adalah di situ saya sudah paparkan, tidak biasa kan kalau SD selalu ininya MI, ini tidak, cuma sekolah dasar saja. Seperti itu. Karena memang kemarin itu ini berkaitan dengan kebutuhan daerah. Nah, Kemenak itu mereka pusat, madrasah itu pusat ya, dia vertikal. Memang urusannya bukan lebih ke daerah, dia memang nasional. Jadi itu nanti Kemenak yang akan mengatur tentang madrasahnya. Ini memang fokus ke sekolah-sekolah negeri yang ditangani oleh pemerintah daerah, bukan oleh kementerian, seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, jadi demikian halnya untuk Ibu Alda. Jadi untuk di bawah naungan Departemen Agama mohon bersabar. Tapi insya Allah akan ada juga yang seperti ini, jadi akan menyusul mungkin ya, cuman waktunya kapan kami juga belum mendapatkan informasinya secara jelas. Baik, kita langsung saja ke penanya yang berikutnya yaitu Bapak Dadan Mawardi. Silakan Bapak Dadan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Gani dan Ibu Jamila yang telah memberikan kesempatannya.
Sebenarnya tadi ada beberapa yang sudah Silakan disampaikan. sampaikan pertanyaannya. Ya, Pak langsung Dadan. saja ke Dada pertanyaan. nggak aktif nih kayaknya. Ya, ya, Iya. halo. Pak Kedengaran? Enda tuh yang Oh, saya kedengaran, Pak. ini udah baru aktif nih Pak Dada. Oh ya, ya. Halo Pak Dadan. Ya, siap. Ada, Silakan Bu. Pak Dadan. Ya, ada. Remote ininya. Ada, Bu. Oke, silakan diaktifkan mic-nya Pak Dadan. Ya, mic-nya udah, Bu. Ya, sudah saya aktifkan, Bunda. Udah, Bu. Oke, Kedengaran, Bu. terima kasih. Kedengaran, Bu. Halo, ada? Ya. Halo, ada, Bu. Kayaknya Pak Dadannya nggak ada di sini, Bun. Oke, Halo, mungkin halo. bisa kita Lanjut lanjut ya. saja ke pertanyaan berikutnya dari Halo, Ibu halo. Endah Ekowati. Silakan Ibu Endah Ekowati. Halo, halo. Halo. Halo, Ibu Endah. Oke, silakan. Silakan Ibu Endah. Halo. Silakan. Lagi Bu Enda. tidak berada di tempat barangkali ini, Bu. Tadi mic-nya aktif ini. Ya, mic-nya sudah diaktifkan. Oh, Itu Pak Dadan pada- Mawardi sekarang ada beliau, Bu. Kita Oke, buka lagi silakan. mic-nya. Mungkin Oke. Nah, minta izin mungkin kalau Ibu Endahnya tidak ada di Cek, tempat, kita cek. mundur lagi ya ke Pak Dadan ya. Ya, halo, halo, ada. Halo. Iya, siap. Oke, silahkan Pak Dadan Mawardi. Ya, ada suaranya, Bu. Ada Pak. Ada. Oh Silakan, iya, Pak. terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gadi dan Ibu Jamila. Beberapa yang sudah ditanyakan tadi langsung aja ke pertanyaannya. Tadi yang berkaitan dengan mata pelajaran PAI disampaikan itu kan yang berkaitan dengan madrasah. Tapi bagaimana dengan PAI yang memang ini di bawah naungan baik Kemdikbud maupun Kemenag karena terdaftar di Dapodik gitu. Betul. Nah, itu apakah sudah ada kesepakatan untuk bisa dapat mengikuti kegiatan P3K? Ya, Kemudian apakah misalnya contoh seperti kemarin penyaluran BSU kan dari Dikbud, kemudian untuk yang PAI diserahkan aja ke Kemenag seperti itu misalnya dalam teknisnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi yang berkaitan dengan linearitas, Pak, kan di tiap sekolah itu ada beberapa guru yang mengajar dengan mata pelajaran yang lain ya. Artinya tidak sesuai dengan ijazah. Nah itu tadi kan Bapak menyebutkan tidak hanya dengan NUPTK tapi dengan NIK juga bisa kan, artinya tidak dengan nilai netar ijazah juga berarti dia berhak juga mengikuti P3K itu ya. Kemudian satu lagi untuk yang telah memiliki sertifikasi ataupun in-passing, jika seandainya nanti lulus, apakah tunjangan sertifikasi dan in-passingnya itu hilang atau masih berjalan kalau dia diterima di P3K? Itu barangkali Bapak yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Langsung aja. wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Dadan. Ya, silakan Pak Bobi. Ya, sekali lagi masalah formasi ya, mau dia PAI, sekali lagi itu daerah Pak yang menentukan. Kalau dia memang masuk Dapodik ya, bukan Kemenak ya, bukan terdapat pada EMIS kan ada, kalau di dalam Kemenak itu namanya EMIS, kalau kita namanya Dapodik ya. Kalau PAI bahwa misalkan di daerah A dia butuh terhadap Pak, maka dia ajukan itu formasi Pak. Jadi sekali lagi masalah formasi itu kementerian hanya menerima berapa saja kebutuhan guru di daerah masing-masing, tentu berkaitan dengan data yang ada itu tadi, tiga itu. Apakah dia punya data Dapodik, apakah dia punya data di BKN ya, tentang honor K2, atau punya data di PPG, benar-benar dia lulus sertifikasi. Jadi itu Pak. Jadi masalah formasi itu mau dia PAI apa semua
itu dilakukan oleh daerah. Kementerian hanya menerima usulan yang ditetapkan oleh Menpan. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, kementerian itu tadi saya sampaikan di dalam proses seleksi ini punya 3 tugas: menyiapkan data, dalam hal ini dapodiknya, termasuk pengecekan linearitasnya. Kedua, menyiapkan modul pembelajaran, di dalam hal ini adalah sebagai alat bantu guru-guru kita untuk seleksi. Dan yang ketiga adalah menyiapkan sistem ujiannya. Jadi gitu untuk proses seleksi ini. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, terkait itu juga saya akan menjawab tentang linearitas. Gini Bapak Ibu. Seperti saya sampaikan tadi di paparan tadi, pendaftaran itu ada yang namanya seleksi administratif. Ya Bu ya. Ya seperti itu ya. Seleksi administratif itu berkaitan terhadap 2 hal. Yaitu administratif pada pendaftarannya, apakah sumbernya dari mana? Dari Dapodik kah, dari data PPG kah, atau dari data Sonor? Nah, ketika dia sudah lolos pada pendaftarannya, misalkan contoh, oh dia data Dapodik, dia tidak punya NUPTK, tetapi dia terdaftar di Dapodik tanggal 1 Januari 2020, maka dia bisa. Karena batasnya 30 Januari, walaupun dia tidak punya NUPTK. Maka dicek lewat NIK-nya, apakah bisa saja NIK-nya ternyata bermasalah. Nah, itu juga akan dilakukan Bapak Ibu. Jadi antara data Dapodik dan NIK ini, seperti saya sampaikan tadi di dalam paparan itu akan disinkronkan. Nanti setelah di sini beres, Dapodik dan NIK-nya beres, maka akan dicek yang data pendaftar kedua, yaitu linearitasnya. Nah, di linearitas inilah proses itu akan bisa cek di SIM PKB kita. Apakah benar nggak apa yang kita belajarkan ini sesuai dengan linearitas kita? Itu yang harus kita memang, sehingga di dalam proses pendaftaran itu ada validasi terhadap linearitas. Saya S1-nya IPA, tapi saya ngajar PPKN sudah 10 tahun. Kan begitu ya. Selama ini tidak diperbaiki linearitas kita gitu. Nah, disitulah nanti apakah selama 10 tahun itu sudah diakui atau direkognisi kita punya ini, ya itu nanti sistem yang menentukan Pak. Ya, kami juga tidak tahu. Nanti itu akan dilihat. Oleh karena itu sebelum pendaftaran itu akan dibuka cek data validasi linearitas. Nanti setelah, oh contoh, misal contoh, saya guru matematik, tetapi validasi saya karena saya guru, tercek pada guru IPS, karena memang ijazah saya IPS, maka mau tidak mau Bapak Ibu harus ngambil formasi guru IPS, bukan formasi guru matematika, gitu. Jadi seperti itu nanti akan ada pengecekan itu sebelum, dan validasi dan seleksi administrasi kedua yaitu seleksi terhadap apa? Itu tadi ada pertanggungjawaban, ada surat lamaran, ada KTP dan seterusnya, itu seperti itu. Jadi itu berkaitan dengan pertanyaan Pak. Yang ketiga apa Pak Ibu Jamila ya? Yang terakhir saya dulu. Pertanyaan yang terakhir itu yang sertifikasi jika belum lulus apakah dapat tunjangan? Oh ya. Gini, misalkan saya sekarang ini misalkan saya tenaga honor di daerah, penerima sertifikasi misalkan ya. Tapi saya bukan honor P3, P3K gitu. Saya cuma honor daerah aja. Tetapi saya punya penerima sertifikasi, gitu, penerima sertifikasi. Ketika Bapak Ibu lulus, sekali lagi Bapak Ibu, saya mau belum informasikan. Bedanya P3K dan PNS itu hanya bicara masalah tunjangan hari tua. Semua sama. Gajinya sama, tukinnya sama kalau dia tukin, tunjangan fungsionalnya juga akan dikasih. Nah, di situ sama. Misalkan, contoh, saya adalah 10 tahun ngajar misalkan. Nanti akan ada di Inpasing 10 tahun ngajar itu dia berada pada golongan 3B misalkan ya. Maka pada saat dia lulus di P3K, honor gaji pokoknya 3B itu sama dengan PNS yang 3B 10 tahun gitu. Nah, pertanyaan, apakah akan hilang tunjangan tetap terus? Itu malah menguntungkan. Dia tetap tunjangan provisinya dapat,
gaji pokok berkaitan dengan itu akan disesuaikan. Yang selama ini dia mungkin dirata karena dia cuma tenaga honor kalau tidak salah kalau tenaga honor itu kalau tunjangan profesinya diambil yang 3 jutaan berapa diratakan gitu. Nah, ini tidak. Ketika dia lulus P3K akan dihitung gaji pokoknya berapa, maka itulah nilai tunjangan profesinya sesuai undang-undang guru dan dosen Bapak Ibu. Jadi malah tidak dirugikan, malah dia beruntung. Ya, seperti itu. Ya. Terima kasih Pak. Untuk tadi yang kan tadi udah disampaikan oleh Bapak mengenai update data yang tadi digambarkan oleh 30 Bapak. Januari. Januari Ya. itu. Jadi apakah Bukan, 30 ada Juni. Juni. Apakah ada nantinya update terbaru khususnya untuk guru PAI? Kan kalau tidak salah kemarin lusa baru sinkronisasi itu antara Kemenak dan Dikbud keterkaitan Dapodik dan Emis gitu Itu ya. Tadi kalau Bapak nyatakan terkait dengan kebutuhan data yang dibutuhkan untuk mata pelajaran PAI itu. Yang kedua tadi SIM PKB. Nah, itu wajib dimiliki oleh setiap guru mata pelajaran untuk dapat akun SIM PKB itu, Pak. Itu saja, Pak. Ya, itu kan gini. Kalau orang sudah daftar Dapodik dan punya NREK-nya, ada nomornya Dapodiknya, dia otomatis akan dapat itu semacam notifikasi terhadap akunnya kan? Kan guru itu kan tiap ya Ibu Jamila kalau tidak salah begitu ya. Ya. Ya, tapi belum semua, Pak. Iya, itu yang perlu harus kita lihat validasinya kapan gitu. Kan gitu. Bisa saja dia harus masuk di komunitas Pak Bobi. Iya, dia harus komunitas. Ya itu saya bilang tadi. Ketika dia terdaftar di Dapodik, tentu kan ada proses validasinya. Benar nggak? Ya kan? Nah, validasi itu ada 2. Validasi di satuan pendidikan dan validasi di komunitas guru. Iya. Begitu. Nah, untuk yang mendapatkan SIM PKB itu harus dua-duanya, Bu. Bukan hanya di sekolah saja begitu juga. Dia cuma hanya jangan sampai validasinya di kelompok komunitas baru di ini juga nggak sinkron gitu. Jadi sekali lagi yang saya sampaikan untuk validasi itu ya, dan itu harus diingatkan kepada guru-guru kita. Jangan sampai dia terlena gitu. Yang penting so masuk di Dapodik terserah begitu. Itu jangan. Jadi tetap SIM harus PKB jangan dibiarkan gitu ya, Pak. Iya. Betul. Ya. Karena SIM gini, Bang. Saya mau tegaskan kembali, pengecekan linearitas itu hanya lewat SIM PKB. Itu aja. Iya. PAI baru dapat sinkron dengan Kemdikbud itu, Pak, untuk komunitas untuk SIM PKB baru hari ini. Itu yang belum, itu saya kurang tahu. Tapi secara sistem seperti itu gambarannya Pak Dadang ya. Iya, tadi justru yang kan kata Bapak yang update-nya itu kebutuhan daerah untuk mata pelajaran PAI bagaimana ngambilnya gitu kan, apakah yang terbaru itu? Ya, yang pasti kan gini. Seperti saya sampaikan, saya kan tidak mungkin menambah-nambahkan ini informasi ya. Khusus untuk P3K 2021 cut off-nya itu 30 Juni 2020. Jadi jika ada misalkan ada data di atas dari itu dan ini dia ikut seleksi, pasti akan tertolak di sistem. Untuk P3K 2021. Saya tidak tahu 2022. Kan ini kan per tahun ini, Bu. Berarti 2020 kan PAI belum ada regulasinya, berarti nggak bisa ikut P3K ya, Pak? Itu saya tidak tahu, Pak. Bukan tidak ada. Yang pasti tidak ada di dalam ketentuan ini bahwa guru PAI tidak bisa masuk P3K. Tidak ada pernyataan begitu dari Pak Menteri ya. Jadi tolong saya mau garis bawahi, tidak ada. Tidak ada. Yang pasti jelas, yang jadi jelasnya adalah bahwa yang ikut bisa mendaftar di dalam P3K tahun 2021 yaitu hasil cut off 30 Juni 2020. Pasti kalau ada teman-teman PAI masuk di dalam situ ya berarti punya kesempatan untuk mengikuti itu. Nah, tentu dengan formasi yang ditetapkan oleh daerah.
walaupun teman-teman PAI sudah masuk cut off tahun 2020, tetapi di daerah itu tidak mengusulkan formasi guru PAI, ya tidak bisa Pak, begitu maksudnya. Kalau sementara ini bocoran dari Bapak di pusat ada nggak usulan dari tiap daerah untuk mata pelajaran PAI yang cut off Oh, di Juni beberapa itu? wilayah ada. Di beberapa wilayah ada. Oh, ada PAI, Pak. Beberapa wilayah ada. Iya, ada beberapa wilayah. Oh iya. Sekali lagi, Pak, Intinya, sekali lagi, kewenangan terhadap formasi itu adalah di daerah, Pak. Itu aja intinya. Ya. Ya, Jadi siap. daerah itu hanya mengajukan jumlah dan formasi, Pak. intinya kita nunggu kuota kan Pak Bobi? Betul, iya, formasi itu bukan Iya. jadi formasi Jadi, diusulkan. udah formasinya itu kita menunggu kuota Pak Bobi. Betul, iya, betul. Formasi masing-masing. Nah, Justru seperti Pak, guru-guru PAI itu menunggu kepastiannya apakah bisa ikut serta atau tidak. Masalahnya itu saja dari semua guru-guru yang masih bimbang itu, yang PAI Iya. itu. kalau lihat dari regulasinya, Pak, bisa ikut. Karena di situ tidak ada pembatasan mapel, Pak. Kalau dari paparan kami ya. Iya ya. Iya kan? Kalau lihat dari regulasinya yang dipaparkan oleh kementerian, tidak ada pernyataan khusus yang bilang PAI tidak bisa ikut P3K. Mhm. Nggak ada, Pak ya. Ini tolong saya mau, tidak ada. Artinya punya peluang juga yang sama. Tapi yang jadi masalah kan adalah penetapan formasinya. Kan begitu. Apakah tahun ini, saya nggak tahu tahun depan, tahun ini, apakah tahun ini daerah-daerah, misalkan di daerah Bapak di itu, mengusulkan formasi jabatan untuk guru PAI yang terkait dengan kebutuhan guru di masing-masing daerah. Begitu. Itu saja, Pak. Ya, Pak ya? Mungkin itu. Ya, siap. Terima kasih, Pak. Ya, siap. Iya, terima kasih. Jadi intinya untuk teman-teman guru yang bekerja sebagai guru agama ya Pak Bobi ya. Ya, Jadi betul. tidak ada batasan. Artinya begini, ada guru honor dia ngajar agama di sekolah negeri dan ada kan yang memang di MTS gitu, di Betul. madrasah ibtidaiyah begitu. Kalau di sekolah Ketika negeri. misalnya Bapak Ibu itu honornya di sekolah negeri, berarti kan otomatis Bapak Ibu itu masuk di Dapodik. Dapodik. Nah, kalau masuk di Dapodik berarti punya peluang untuk ikut gitu. Nah, Karena kan tergantung salah satu kot. iya. Jadi Cut seperti off-nya itu tanggal kan berapa tergantung gitu. juga sama cut off tadi. Nah, Ya. jadi intinya untuk teman-teman yang guru honor agama, teman-teman guru juga yang lain, kita sampai dengan hari ini kita masih menunggu kuota dari Formasi. pusat. Jadi Formasi. intinya itu. Iya, kuota formasinya dari pusat itu seperti apa? Apakah ada pemilahan mata pelajaran atau bagaimana? Kita sampai dengan posisi hari ini kita masih menunggu. Jadi mohon bersabar. Yang pasti sama dengan formasi di CPNS, Bu. Kan di CPNS itu Iya. kan ditentukan di sekolah A butuh mapel ini, sekolah Iya. B butuh seperti itu formasinya nanti akan muncul. Iya, Ya. jadi Ya. iya. Jadi Bapak Ibu yang honor guru agama silakan tetap jangan ini ya, maksudnya jangan langsung putus asa gitu. Jadi Sekarang tetap belajar. sama belajar. Kalau menurut saya, Bapak Ibu, kalau saya sarankan kepada Bapak Ibu, intinya hari ini kita harus belajar, harus Iya. belajar. Mau kapan itu tes, itu adalah sebuah proses rekam jejak aja untuk Iya. kita menuju ke sana. Nah, ini saya sarankan aja kepada Bapak Ibu. Jadi Yes, sekali, untuk Pak. saat ini udah jangan dulu tentang pusingin formasi. Alhamdulillah kementerian sudah memberikan kisi-kisi materi nanti, ya kan? Hari ini ayo kita berkolaborasi, kita saling bersinergi untuk menguatkan mental dan pengetahuan kita masing-masing. Itu saja sebenarnya dari saya. Iya, terima kasih Pak Bobi. Ini kita lanjut di pertanyaan yang berikutnya. Ini mungkin Ibu Herlina, mungkin Ibu Endah Ekoati sudah Bisa. bisa. Halo, Oke. Ibu Endah. Ibu Herlina, mungkin Ibu Endahnya apa sudah bisa? Ini ada pertanyaan dari Ibu Endah Ekoati. Pak James. Apakah beliaunya sudah